Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, kami dari Paduan Suara Sangkakala, Blok 14, Gereja Kristen Jawa, Manahan, Surakarta, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, melalui rangkaian pujian berikut, kami mengajak kita semua merenungkan perjalanan iman yang dituntun oleh kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 143 ayat 10a berkata, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku." Karena setiap perjalanan rohani selalu dimulai dari kerendahan hati. Kami datang bukan untuk sebagai pribadi yang telah sampai, melainkan sebagai jiwa-jiwa yang masih belajar. Belajar mengasihi, belajar percaya, belajar setia di hadapan Tuhan. Kami membuka hati dan berkata, "Ajarlah aku." Ajarlah aku untuk mengerti maksud
dalam Yesaya 41 ayat ke-10 mengajarkan bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Di dalam perjalanan-perjalanan itu, kami menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada jalan yang terjal, ada jalan yang tak pernah direncanakan. Namun Tuhan berbisik lembut ke dalam hati kami, jangan takut. Sebab iman bukanlah ketiadaan badai, melainkan keberanian untuk tetap melangkah. Karena Tuhan berjalan bersama kita.
Ketika langkah mulai melemah, ketika hati terasa sepi, meski berada di tengah keramaian, kasih Tuhan kembali mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang berjalan sendirian. Ada tangan yang tak terlihat namun selalu hadir. Di dalam kitab Ibrani 13 ayat 5b berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Karena bagi Tuhan tidak ada air mata yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Tidak ada doa yang terlalu lirih untuk didengarkan. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk dijamah. Allah peduli. Bahkan ketika dunia mulai tidak memahami apa yang sedang kita rasakan. Mengapa
saat menyadari penyertaannya, hati kami hanya dapat terdiam dalam syukur. Betapa indah kasih Tuhan yang tetap setia. Bahkan ketika kami sering gagal mengalami rencananya, kasih yang tidak berubah oleh waktu, keadaan maupun kelemahan manusia. Di dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19 mengatakan, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih itu bukan sekedar kata-kata. Kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu adalah kesediaan untuk memberi tanpa menuntut kembali. Kasih itu adalah pelukan Tuhan yang tetap terbuka bagi setiap hati yang datang kepadanya. Sungguh, cintanya terlalu besar untuk diukur oleh pikiran manusia. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Cinta Allah tak
1 Yohanes 3 ayat yang pertama, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Maka jiwa kita pun bersujud dalam kekaguman. Di tengah keterbatasan hidup, kami menyaksikan kemuliaan kasih yang tidak pernah habis. Kasih yang mengubah luka menjadi kekuatan, air mata menjadi pengharapan, dan kelemahan menjadi kesaksian. Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 berkata, sebab kasih adalah ya bagi semua janji Allah. Dan pada akhirnya kami sampai pada satu kesadaran yang paling dalam. Bahwa semua yang kami miliki, semua yang kami jalani, dan semua yang masih mampu kami syukuri hari ini, bukanlah karena kuat dan hebatnya kami. Semuanya terjadi hanya karena anugerah Tuhan semata. Sebab hidup ini pada akhirnya bukan tentang seberapa tinggi kita melangkah, melainkan tentang siapa yang setia menopang langkah itu. Bukan tentang seberapa merdu suara kita yang nyanyikan, melainkan tentang kepada siapa nyanyian itu dipersembahkan. Kiranya setiap nada yang mengalun tidak berhenti sebagai suara yang terdengar, tetapi menjadi doa yang menyentuh hati, menguatkan yang lemah dan menghibur yang terluka. Dan mengingatkan kita semua bahwa kasih Tuhan selalu cukup. Bahkan ketika dunia terasa tidak baik-baik saja. Tuhan memberkati kita semua.